I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM F0122321 dari kelas Ilmu Politik D. Nah, di sini saya akan membahas tentang Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah sendiri adalah sebuah perjanjian tertulis yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk dipersatukan beberapa golongan yang ada di Madinah saat itu. Nah, piagam ini ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan perwakilan dari berbagai suku dan kaum yang ada di Madinah, termasuk kaum Yahudi. Nah, Piagam Madinah sendiri itu ditandatangani pada tahun 622 Masehi bersamaan dengan tahun pertama Hijrah. Nah, piagam ini terdiri dari 47 pasal yang mengatur berbagai hal, mulai dari hubungan antara umat Islam, hubungan antara Islam dengan kaum Yahudi, hingga hubungan umat Islam dengan komunitas lain yang ada di Madinah. Nah, secara umum, struktur Piagam Madinah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, kita masuk ke pembukaan. Nah, pembukaan ini adalah Piagam Madinah terdiri dari satu pasal yang berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, pembukaan ini berisi pernyataan bahwa semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah satu umat. Nah, kita masuk ke dalam isinya. Nah, isi Piagam Madinah terdiri dari 46 pasal yang mengatur berbagai hal, mulai dari hubungan antar umat Islam, hubungan antar kaum Yahudi, nah hingga hubungan dengan Islam dengan komunitas lain seperti yang saya katakan tadi. Nah, beberapa isi penting dari Piagam Madinah itu antara lain itu semua warga baik muslim maupun non-muslim dianggap sebagai satu umat. Yang kedua itu adalah semua warga Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang agama atau suku. Terus selanjutnya umat Islam dan kaum Yahudi harus saling membantu dan melawan musuh bersama. Selanjutnya adalah umat Islam dan kaum Yahudi harus menjaga perdamaian dan keamanan di Madinah. Nah, selanjutnya itu ada penutup. Nah, penutup Piagam Madinah ini terdiri dari satu pasal yang berisi pertanyaan bahwa Piagam Madinah ini berlaku selamanya. Nah, jadi Piagam Madinah itu merupakan dokumen penting dalam sejarah Islam. Nah, piagam ini merupakan bukti bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, Piagam Madinah ini juga menjadi model konstitusi negara modern pada saat ini. Nah, Piagam Madinah merupakan dokumen penting dalam sejarah yang seperti saya katakan tadi, bahwa piagam ini merupakan bukti bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang ajaran agama, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, Piagam Madinah ini juga mengandung berbagai prinsip yang penting. Di antaranya itu ada prinsip persatuan dan kesatuan, di mana Piagam Madinah menyatukan berbagai golongan yang ada di Madinah, baik di Muslim maupun non-Muslim. Nah, piagam ini menyatakan bahwa semua warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim ini dianggap sebagai satu umat. Prinsip persatuan dan kesatuan ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Nah, selanjutnya poin kedua itu adalah prinsip persamaan dan keadilan. Nah, prinsip ini adalah yaitu menjamin hak-hak semua warga Madinah, baik itu non-muslim maupun muslim. Nah, piagam ini menyatakan bahwa semua warga Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang agama atau suku. Nah, prinsip persamaan dan keadilan ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, selanjutnya adalah prinsip toleransi dan kebebasan beragama. Nah, Piagam Madinah ini berisi tentang kebebasan beragama bagi setiap warga negara Madinah. Nah, piagam ini menyatakan bahwa semua warga Madinah berhak menjalankan agamanya masing-masing
Dan prinsip toleransi dan kebebasan beragama ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Nah, selanjutnya adalah prinsip kedaulatan rakyat, di mana Piagam Madinah ini menyatakan bahwa semua warga negara Madinah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, piagam ini juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat Islam di Madinah, tetapi kepemimpinannya dibatasi oleh hukum yang berlaku. Nah, prinsip kedaulatan rakyat ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah yang masih relevan dan penting untuk diterapkan pada saat ini, yaitu dan menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Nah, implikasi praktis Piagam Madinah yang pertama itu adalah integrasi dan toleransi, di mana integrasi orang-orang Yahudi tanpa mencabut kebebasan beragama mereka. Yang kedua adalah persamaan dan kesetaraan, di mana perlakuan sama tanpa memandang suku atau etnis. Yang selanjutnya penegakan keadilan, yaitu penegakan keadilan hukum yang ada di masyarakat itu. Mungkin itulah materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.